Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar, sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang insya Allah akan menjadi saluran bagi sobat-sobat yang selalu bermimpi akan tegaknya hukum dan keadilan di negeri yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum atau yang sering disebut juga dengan Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum yang tidak semata-mata untuk memberi kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat dan rasa adil bagi semua warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana para hakim menjatuhkan putusannya, tapi juga bagaimana agar putusan-putusan hakim itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang tanpa kecuali. Termasuk tentu saja oleh pejabat pemerintahan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sobat Legal Channel yang baik, hari ini saya sengaja berada di outdoor studio, tepatnya di Panorama Baru, Kota Bukit Tinggi. Suasananya sejuk sekali dan ramai karena dikunjungi banyak wisatawan, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Malaysia tadi saya dengar dari logat bicara mereka. Kedatangan saya kemari tentu bukan untuk bercerita tentang keindahan alam di tempat ini, sobat. Melainkan tentu saja untuk berbincang-bincang berkaitan dengan penegakan hukum. Ya. Terkait dengan tentu saja berita-berita aktual berkaitan dengan hukum yang kita saksikan belakangan ini. Salah satu di antaranya adalah kemarin kita sangat dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan akses yang luas kepada partai politik yang memiliki kursi kurang dari yang ditentukan dalam undang-undang untuk kemudian bisa mengajukan pasangan calon sendiri dalam pemilihan kepala daerah, karena syarat untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah itu tidak lagi berdasarkan persentase dari perolehan jumlah kursi, melainkan dari persentase dari perolehan suara dalam pemilu legislatif yang lalu. Nah, jadi kemarin kita menyaksikan MK sepertinya sedang mendapat banyak pujian, dan tentu saja MK sendiri merasa akan sangat berbahagia dengan respon masyarakat terhadap keputusan yang dibuatnya. Namun tanpa kita sadari, sobat, beberapa hari sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga sedang menghadapi problem hukum berkaitan dengan keluarnya putusan PT UN Jakarta nomor 604/D/2023/PT UN Jakarta tanggal 13 Agustus yang lalu, yang membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2023 tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang sebelumnya diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar kode etik. Ya. Nah, berkaitan dengan putusan pengadilan ini khususnya yang belum berkekuatan hukum tetap, ya tentu saja para pihak diberikan hak yang sama untuk menempuh upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi, ya, untuk menguji sejauh mana putusan pengadilan tingkat pertama ini memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sikap memilih antara melaksanakan putusan pengadilan atau menempuh upaya hukum, inilah yang saat ini sedang kita tunggu dari salah satu pilar kekuasaan kehakiman kita yang bernama Mahkamah Konstitusi. Sembari tentu saja kita menerka siapa kira-kira sosok yang akan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca putusan PT UN nantinya. Sobat Legal Channel yang baik, sekedar mengingatkan bahwa gugatan Anwar Usman atas pemberhentiannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 November lalu diikuti dengan dikeluarkannya
keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dan gugatan ini telah diputus, kemudian dikabulkan sebagian. Jadi Pengadilan Tun Jakarta mengabulkan sebagian dari gugatan Anwar Usman yang dijatuhkan pada 13 Agustus lalu. Kemudian selain membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 ini, dalam putusannya PT UN Jakarta juga mewajibkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut. Jadi keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu harus atau diperintahkan oleh PT UN Jakarta agar dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian dalam putusannya juga PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman agar dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi seperti semula. Jadi tuntutan ini tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Wah, pastilah banyak jurus-jurus hukum yang akan dimainkan oleh baik Anwar Usman sebagai Hakim MK di satu pihak dan Soehartoyo sebagai Ketua sekaligus Hakim MK di lain pihak demi tegaknya hukum dan keadilan tentunya. Sobat sekalian, ini suasana semakin ramai karena banyak pengunjung yang mulai berdatangan. Jadi mungkin akan terdengar suara-suara di belakang saya, ya mudah-mudahan tidak mengganggu sobat-sobat sekalian. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa karena putusan PT UN dalam perkara antara Anwar Usman dan Mahkamah Konstitusi ini belum berkekuatan hukum tetap, karena waktu untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tun masih belum berakhir, yaitu 14 hari kalender setelah putusan diberitahukan secara sah kepada para pihak, atau tepatnya sampai tanggal 27 Agustus 2024 yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada PT UN yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. Kemudian dalam penjelasannya, dalam penjelasan pasal 123 ayat 1 ini dinyatakan atau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 14 hari dalam ayat ini adalah 14 hari menurut perhitungan tanggal kalender. Jadi bukan 14 hari kerja. Oleh karena itu sobat, penerawangan kita terkait dengan siapa Ketua Mahkamah Konstitusi pasca putusan PT UN yang membatalkan surat keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi nanti sangat tergantung pada ada atau tidaknya upaya banding yang diajukan baik oleh salah satu maupun oleh kedua pihak yang berperkara. Yang jelas, bila tidak ada upaya hukum banding baik oleh salah satu maupun kedua pihak, maka putusan PT UN telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Agustus 2024. Maka konsekuensinya sobat, Mahkamah Konstitusi harus mencabut surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 sampai 2028. Nah, bila surat keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dicabut, maka MK tidak lagi memiliki ketua karena putusan PT UN tidak mengabulkan permohonan Anwar Usman agar mengembalikan jabatannya Ketua Mahkamah Konstitusi. Maka harus dilakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pasca putusan PT UN melalui rapat pleno yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan bila melihat jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang pernah dipegang oleh Anwar Usman dan juga Soehartoyo, seingat saya keduanya baru satu kali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, maka kedua hakim MK tersebut dan 7 hakim MK yang lain memiliki kesempatan sama untuk dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 dinyatakan bahwa ketua dan wakil ketua mahkamah, maksudnya Mahkamah Konstitusi, yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Jadi bila Mahkamah Konstitusi tidak menempuh upaya hukum banding, kemudian Anwar Usman sebagai penggugat juga tidak menempuh upaya hukum banding, maka putusan PT UN nomor berapa tadi 604 itu berkekuatan hukum tetap, sehingga konsekuensi harus dilakukan pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru melalui rapat pleno sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Tapi sobat, peluang yang sama untuk dipilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi belum tentu akan didapatkan oleh setiap hakim MK. Ya, bila ada salah satu pihak dalam perkara nomor 604 garis miring D garis miring 2023 garis miring PT UN titik Jakarta atau JKT mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tun. Mengapa bisa demikian? Karena putusan Pengadilan Tinggi Tun pada tingkat banding bila diajukan oleh penggugat bisa jadi akan membatalkan putusan PT UN Jakarta dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat atau gugatan Anwar Usman, yang berarti jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi akan kembali dipegang oleh Anwar Usman, karena salah satu tuntutan Anwar Usman itu adalah agar Mahkamah Konstitusi mengembalikan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dia dapatkan sebelum diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bisa pula putusan Pengadilan Tinggi Tun bila diajukan oleh tergugat akan membatalkan putusan PT UN Jakarta dan menolak seluruh gugatan penggugat. Ya, dari mengabulkan sebagian menjadi ditolak seluruhnya. Ini berarti jabatan Ketua MK akan kembali dipegang oleh Soehartoyo. Jadi kedua mantan ketua ini sama-sama punya peluang untuk kembali menjadi Ketua MK bila ada upaya hukum banding, tergantung bagaimana bunyi putusan Pengadilan Tinggi Tun terhadap permohonan banding yang diajukan oleh salah satu atau kedua pihak. Kecuali bila Pengadilan Tinggi Tun menolak banding yang diajukan para pihak, ya. Jadi bisa saja banding itu ditolak. Bila Pengadilan Tinggi Tun menolak banding, maka peluang setiap hakim MK untuk dipilih sebagai ketua MK akan sama. Seperti halnya bila tidak ada upaya hukum banding, ya. Berarti harus dilakukan pemilihan ketua MK yang baru melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kondisinya sama seperti bila tidak ada upaya hukum banding dengan bila ada upaya hukum banding, namun Pengadilan Tinggi Tun menolak banding yang diajukan. Jadi sobat, peluang setiap hakim MK untuk dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pasca putusan PT UN nomor 604 akan sama bila tidak ada upaya hukum banding, atau dalam hal ada upaya hukum banding tapi PT Tun menolak permohonan banding yang diajukan oleh para pihak. Tapi dalam hal ada upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Tun mengabulkan seluruh gugatan, maka jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi akan kembali dipegang oleh Anwar Usman. Sebaliknya bila Pengadilan Tinggi Tun menolak seluruh gugatan, maka jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi akan kembali menjadi milik Soehartoyo. Nah, langkah hukum apakah kira-kira yang akan diambil oleh kedua pihak yang berperkara dalam menyikapi putusan PT UN ini? Mari kita tunggu tanggal mainnya sampai tanggal 27 Agustus yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.